kuat-kuatan. Ya, memang kalau naik sepeda motor tidak pakai helm, kalau cuma ke kampung kan tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Wah, ini mau adu argumen. Sebab ini karakternya dirusak ini. Perbuatannya dirusak ini. Nggak mau menyerah. Ya, mestinya iya ya, betul ya, harus benar ya, semua harus benar. Nggak mau, nggak apa-apa ini, cuma ke kampung kok, ini begini, apalagi lihat polisi juga ada pakai helm mungkin. Wah, nggak apa-apa lah, ini sudah rusak ini, bahaya. Nggak punya bentuk kebenaran, nggak punya bentuk, tidak berbentuk, nggak punya bentuk kebenaran. Apalagi kesucian, tidak punya bentuk apalagi mau sempurna seperti Yesus. Wah, jangan harap. Kalau masih kita seringkali adu argumen soal kebenaran, wah, tidak apa-apa, ini kan begini, itu, jangan harap sempurna, malah jadi anjing secara rohani, seperti anjing, selalu menjilat muntahnya kembali, campur baur dengan dosa. Ini seperti bumi yang belum berbentuk, campur baur. Ini keadaan bangsa kafir. Kalau keadaan bangsa Israel seperti bumi yang kosong, belum ada apa-apanya, kosong melompong, kosong. Kalau tidak ada firman, biar gereja besar kosong, apalagi gereja kecil, sangat kosong betul-betul. Ayo, sungguh-sungguh pagi ini. Bangsa kafir, karakter, perbuatan dirusak seperti anjing. Ayo, stop dosa sekarang. Jangan campur baur dengan dosa. Minimal pulang dari tempat ini, minimal sudah ada kebenaran, bentuk kebenaran. Yang dosa-dosa itu tinggalkan. Yang sudah bertahun-tahun kita jilat terus, muntah itu, tinggalkanlah. Bentuk ini saja. Akibatnya, kalau campur baur dengan dosa, akibatnya sekarang, ayo, bukan tidak berakibat, bertobat. Jangan tidak bertobat. Bertobat hidup benar. Kalau tidak ada akibatnya, tadi Israel juga ada akibatnya, ibadahnya tidak berkenan. Ibadahnya tidak berkenan, tidak puas. Sering cari kepuasan di dunia itu, tidak puas. Sering cari kepuasan di dunia. Hamba Tuhan juga sering tidak puas. Saya sudah ada gereja ini, nggak puas begini. Mobil ini, nggak puas begini. Hamba Tuhan juga seringkali nggak puas, sampai minta-minta sama jemaat, pantun-pantun sama jemaat. Ya, nah ini seringkali. Mari kita mohon kepada Tuhan. Ada firman, ada kepuasan, ibadah berkenan. Bangsa kafir jangan seperti anjing, tapi bertobat, ada kebenaran. Akibat seperti anjing ini, akibat jatuh, bangun dalam dosa, campur baur. Markus 7:30, akibat pertama. Markus 7 ayat 30. Mari. Perempuan itu pulang ke rumahnya. Ya. Lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Ya, setan sudah keluar. Ini satu akibatnya. Tidak bisa tidur. Kalau sudah disembuhkan, baru berbaring. Tidak bisa berbaring. Tidak bisa tidur. Orang tidak bertobat itu, campur baur dengan dosa itu, tidak bisa tidur, tidak bisa berbaring. Sama dengan tidak ada perhentian. Tidak ada perhentian. Bayangkan kalau tidak tidur. Tidak apa-apa om, duduk terus. Coba aja. Duduk terus, tidak berbaring. Sakit. Ya, misalnya kita naik mobil, naik pesawat lah, berapa jam. 24 jam mungkin naik mobil, 24 jam duduk terus. Rasanya cari, biarpun tikar aja pokok bisa berbaring. Pokok luruskan punggung, berbaring. Nah, itu perhentian. Tidak ada perhentian. Seperti jalan terus, tidak ada perhentian. Tidak berbaring. Orang dirasuk setan, nggak mau berbaring. Nah, ini saja. Jadi tidak ada perhentian, tidak ada damai sejahtera. Sama dengan tidak tergembala. Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, dibaringkannya aku. Loh, orang tidak tergembala itu sama dengan tidak berbaring, kerasukan setan.
Nggak berbaring sana, jalan sini, jalan sana, jalan sini, jalan sana. Ayo sidang jemaat perhatikan. Yang paling banyak sekarang gembala tidak tergembala. Jalan sana, jalan sana, jalan sana, jalan sana. Gembala tidak tergembala. Ya. Nah ini hati-hati. Saya juga mengatakan pada jemaat hampir 1 bulan 1 kali. Ya tiap bulan 1 kali. Selama tahun ini, berapa tahun ini, tiap bulan sekali kami keluar. Tapi cepat. Hari Jumat saya sudah pulang. Begitu selesai firman, pulang kembali. Sudah langsung kembali sebagai gembala. Ya, kembali dalam tugas sebagai gembala. Jangan jalan-jalan. Ya, ayo kita mohon kepada Tuhan. Ya, ini tidak bisa tidur, tidak ada perhentian, tidak tergembala, liar. Tidak tergembala, liar. Ya, mohon kepada Tuhan. Jangan sampai kita jatuh bangun dalam dosa. Perbaiki karakter dan perbuatan, bertobat, hidup benar, pasti bisa tergembala, pasti. Kalau orang tidak bisa tergembala itu tidak benar. Tidak benar hidupnya. Saudara, tidak benar hidup. Di mana kita tergembala? Pertanyaannya di mana kita tergembala? Nanti mungkin Tuhan bukakan lagi tentang penggembalaan. Di mana kita tergembala pagi ini? Kita tergembala di dalam firman pengajaran yang benar. Pokok anggur, carang melekat pada pokok anggur yang benar. Keledai tertambat. Nah ini bangsa kafir. Keledai tertambat pada pokok anggur yang benar. Firman pengajaran yang benar itu pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar. Akulah itu satu. Akulah pokok anggur yang benar. Yesus. Bukan kepada manusia. Bukan. Kepada akulah pokok anggur yang. Keledai tertambat di sana. Dalam Kejadian 49. Keledai tertambat pada pokok anggur yang benar. Bangsa kafir itu keledai. Anjing juga bisa, keledai juga bisa. Binatang haram. Itu bangsa kafir. Tertambat pada pokok anggurnya. Pada firman pengajaran yang benar. Firman pengajaran benar. Suara Tuhan. Kalau bukan suara Tuhan, ini beda ini. Bukan suara Tuhan. Jangan itu termasuk jalan. Hanya lihat Herodes. Karena kedudukannya tinggi. Oh itu jalan. Itu tidak tergembala. Liar. Ayo kita tertambat pada pokok anggur yang benar. Ya, pokok anggur yang saya sitir perkataan dari Bapak Pendeta Indiono almarhum, gembala kami. Ya, saya tergembala mulai 86 itu 3 tahun oleh Bapak Pendeta Indiono. Selalu mengatakan, siapa yang bisa jadi pokok? Pokok itu bukan tempat, bukan manusia, bukan. Siapa yang bisa jadi pokok? Ini Pendeta Indiono ini pendiri GPT, pendiri Lempinel, pendiri semua. Ya, semuanya. Tapi beliau mengatakan, siapa yang bisa jadi pokok? Saya tidak bisa. Pokok itu adalah pokok anggur yang benar. Tuhan Yesus. Firman pengajaran yang benar. Itu pokok. Itu pusat organisme. Memang pusat organisasi ada. Ya, kalau di GPT ini, itu BPP. Badan Pengurus Pusat dari ketua umum sampai komisaris. Tapi itu hanya untuk organisasi. Organisme pokoknya adalah Tuhan Yesus. Firman pengajaran yang benar. Pokok anggur yang benar. Di organisasi Bapak Ibu sekalian mungkin ada juga ketua organisasi dan lain-lain. Bukan pokok organisme, bukan. Itu pokok organisasi. Pusat organisasi, pokok organisme, pribadi Yesus, firman pengajaran yang benar. Sekalipun dia bukan pengurus di organisasi gereja, bukan pengurus di GPT, kalau dia mengajar pengajaran yang benar dipakai oleh Tuhan, dia adalah pokok. Disitulah kita bisa menambatkan diri pada pengajaran yang benar. Bukan orangnya, pengajarannya, bukan dialah. Saya tarik, bukan dialah. Pengajarannya itu. Semoga kita bisa mengerti. Jangan tidak tidur, tidak ada perhentian. B. Markus 7 ayat Matius 15:22 ini cerita yang sama. Akibatnya kalau bangsa kafir ini seperti anjing menjilat muntah, campur baur dengan dosa, tidak berbentuk. Mari Matius 15:22, mari.
Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Sangat menderita. Sangat menderita. Kalau campur baur dengan dosa, bukan senang, sangat menderita. Sangat menderita. Ya. Setan menipu. Kaum muda perhatikan, setan banyak menipu. Permisi. Disebut istilah pesta. Ada pesta seks, pesta narkoba. Nah, setan memberi istilah pesta kamu. Senang kamu. Onda. Campur baur dengan dosa itu adalah sangat menderita. Bahkan sampai binasa. Sangat menderita sampai binasa. Kalau ada dosa, menderita. Kalau kita sebagai hamba Tuhan lebih hari lebih peka. Lebih hari hati nurani kita lebih peka. Dosa sekecil apapun menderita. Menderita. Lebih peka. Menderita. Tidak usah ini menderita. Nah, tapi ada yang kebal hati nuraninya. Sudah berbuat dosa, ketawa-ketawa lah itu. Sangat berbahaya. Tapi kalau hati nurani kita baik, makin hari makin peka terhadap dosa. Sedikit aja peka. Sangat menderita. Harus diselesaikan dosa-dosa. Semoga kita bisa mengerti. Inilah keadaan yang kedua, kerusakan yang kedua pada bangsa kafir. Sekarang kerusakan ketiga. Kerusakan ya, ini setan merusak manusia ciptaan Tuhan. Sampai seperti bumi, keadaannya seperti bumi sebelum diciptakan. Kosong, bangsa Israel kosong. Bangsa kafir campur baur, tidak punya bentuk. Kebenaran itu tidak ada bentuknya. Sekarang yang ketiga, ayat 31 sampai 37, kembali ke Markus ayat 31 sampai yang ke-37 saja. Ini kerusakan pada gereja Tuhan, orang tuli dan gagap dan bisu. Saja ini kerusakan pada gereja Tuhan. Ya, melalui Tirus dan Sidon pergi ke Danau Galilea. Di tengah-tengah daerah Dekapolis ini percampuran antara Israel dengan kafir. Ini gereja Tuhan. Daerah Dekapolis, percampuran Israel dengan kafir itu gereja Tuhan. Jadi kerusakan pada gereja Tuhan, bangsa Israel dan bangsa kafir. Gereja Tuhan sekarang adalah bangsa Israel dan bangsa kafir yang percaya Yesus, itu gereja Tuhan. Itu gereja. Terjadi percampuran antara bangsa Israel dan bangsa kafir yang percaya Yesus. Itulah yang disebut gereja Tuhan. Sekarang itu gereja Tuhan. Ya, ini jadi kerusakan pada gereja Tuhan. Sama dengan bangsa Israel, percampuran bangsa Israel dan kafir yang percaya kepada Yesus. Kita baca Markus 7 ayat 31-32. Mari. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Nah, itulah daerah percampuran. Terus kan? Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap. Tuli dan gagap bisu. Terus dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Ya, ini satu. Jadi setan merusak panca indera dari gereja Tuhan. Nah, ini lengkap dirusak manusia. Mulai dari hati pikirannya dirusak. Kemudian dirusak karakter dan perbuatan-perbuatannya. Juga dirusak panca inderanya. Mulut dan telinga dirusak. Panca indera dirusak. Kita harus hati-hati. Saja. Jadi setan merusak panca indera, yaitu telinga menjadi tuli, mulut menjadi bisu. Telinga menjadi tuli dan mulut menjadi bisu. 2 Korintus pasal 4. Mari, ini tuli, saja. 2 Timotius, maafkan. 2 Timotius 4 ayat 2 sampai 4. 2 Timotius 4 ayat 2 sampai 4. Mari silakan. 2 Timotius 4 ayat 2 sampai 4. Mari. Beritakanlah firman. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Ya. Nyatakanlah apa yang salah. Ya. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala Nyatakan kesabaran. apa yang salah, dosa, tegur, nasihati, terus dengan segala kesabaran dan pengajaran. Dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ini firman pengajaran. Terus karena akan datang waktunya.
orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ya. Tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Ya. Untuk memuaskan keinginan telinganya. Ya.